Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dengan saya dengan tema kasih Tuhan yang mengubahkan. Nah, kasih Tuhan akan mengubahkan kita, ya, siapa saja, tetapi kembali saya tekankan, responnya hanya dua. Satu, karakter yang baik, kedua, pilihan atau keputusan yang baik. Nah, saya memakai dasar Alkitab dari kitab Kejadian. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya sangat senang sekali kalau membaca Alkitab. Ya, saya ingin terus membaca Alkitab, membaca dari dalam Alkitab itu banyak hal yang saya dapatkan. Ya, banyak contoh-contoh yang saya dapatkan, banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Kalau pelajaran yang kemarin atau khotbah yang kemarin berbicara tentang kasih Tuhan kepada Kain dan Habel. Nah, itu di Kejadian pasal yang keempat. Sekarang kita maju di Kejadian pasal yang keempat bagian akhirnya. Saya bacakan saja. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ya. Hampir di akhir daripada pasal 4 Kejadian ini, ya, Adam bersetubuh lagi. Dan Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak dinamai Set sebagai pengganti Habel. Ayat yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya menemukan di akhir pasal yang keempat itu bahwa ternyata dari generasi kedua setelah Adam, ya, lalu anaknya, ya, generasi ketiga, ya, berarti Set melahirkan punya anak Enos, dan saat itulah, ya, Enos atau orang mulai memanggil nama Tuhan. Sekalipun Alkitab tidak menjelaskan namanya, ya, nama Tuhannya itu A, B, atau C, tetapi saat itulah, ya, sudah mulai orang mengenal kepercayaan. Wah, saya bersyukur sekali, saudara, ya, dengan saya punya Alkitab dan saya membaca Alkitab, dan saya banyak tambahan pengetahuan yang tadinya tidak tahu apa-apa. Nah, ini buat saya merupakan juga paradigma yang baru waktu itu, pengertian yang baru. Kita masuk di bagian yang pasal yang kelima. Jadi bagian yang pertama yang saya temukan di pasal 4 bagian akhir, bahwa sejak generasi ketiga dari Adam, Set, lalu Enos, orang sudah memanggil nama Tuhan. Ya, mungkin sudah ada ibadah, ya, sudah ada pujian penyembahan mungkin, ya. Nah, terus kita lihat sekarang ke bagian pasal 5. Pasal 5 ini adalah menceritakan tentang Adam dan keturunan-keturunannya. Saya bacakan saja sedikit, ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia, yaitu Adam, ya, menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Awal penciptaan, ya, bahwa manusia yaitu Adam itu serupa segambar dengan Allah. Itu awal permulaan. Tapi perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Menurut rupa dan gambarnya. Jadi di pasal 5 tuh ada bagian yang kedua yang saya temukan, manusia mulai ada perubahan. Kalau yang pertama serupa segambar dengan Allah, tapi setelah Adam jatuh di dalam dosa, maka keturunan Adam itu menjadi serupa segambar dengan Adam. Ya, tidak serupa segambar dengan Allah lagi. Ya. Itu yang saya temukan. Ya. Jadi luar biasa sekali buat saya pengetahuan itu, ya. Jadi saya tahu, oh, kenapa gitu, ya. Kita ini sebagai manusia kok kayaknya ada daya tarik atau ada dua keinginan di dalam, keinginan yang baik dan keinginan yang tidak baik. Ya, rupanya sejak pasal 5 itu, ya, manusia tidak lagi segambar dengan Tuhan, tetapi
ya, segambar dengan Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita terus berjalan yang menyelusuri dari pasal 5 ayat 1, nah sampai ayat 21, saya menemukan yang luar biasa lagi ya. Yaitu ayat 21 bagian yang ketiga yang saya temukan. Setelah Henokh hidup 60 tahun, 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buat saya ini adalah pengertian atau pengertian yang baru ya. Sebab di pasal 5 ini umur manusia itu masih panjang-panjang ya, di atas 500, 600, 900 tahun. Tapi Henokh, nah ini ya. Henokh orang benar, orang yang bergaul dengan Allah. Ini umurnya paling pendek. Cuman 360 tahun, padahal dia bergaul dengan Allah gitu loh. Ya. Jadi jangan kita pikir kalau kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, lalu semua mau yang baik-baik, umur mau panjang, rezeki mau banyak ya. Hidup tidak ada pernah masalah, tidak ada sakit-sakitan. Ya. Henokh tidak mengalami seperti itu. Henokh mengalami di mana dia umurnya hanya 360 tahun. Padahal dia bergaul dengan Allah. Ya, hanya bedanya Henokh tidak diceritakan. Ya, pengalaman hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Hanya endingnya dari kehidupan dia. Dia ya diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah orang pertama yang saya temui menurut Alkitab yang tidak mengalami kematian. Ya, jadi saya semakin percaya bahwa ada kehidupan yang kedua sebab ada contoh. Nah, mari hari-hari di depan kita bergaul dengan Tuhan ya lewat kehidupan rohani kita. Ya, kita cari tempatkan di sebuah gereja yaitu yang pertama mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, gereja itu juga konsepnya atau dasarnya dari Alkitab. Di mana di gereja juga itu juga doa, pujian, penyembahannya terus dikembangkan. Saya yakin dan percaya. Nah, kalau itu terjadi, maka apa yang saya dapatkan itu kita akan alami semuanya.